Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriani, Nur Indasari, Putri Yuna, dan Siti Nur Asia. Dalam mata kuliah regresi linier, kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Pemodelan Regresi Penaksiran Parameter Regresi Linier Sederhana dengan metode least square. Untuk mengetahui penjelasan mengenai materi yang akan kami bawakan, pertama-tama saya akan membahas mengenai istilah-istilah yang ada di dalam regresi. Regresi secara umum adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Pemodelan regresi merupakan bentuk model yang memuat hubungan sebab akibat antar variabelnya. Regresi linier sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Metode least square atau kuadrat terkecil adalah metode mencari nilai residual sekecil mungkin dengan menjumlahkan kuadrat residual tersebut. Model regresi linier sederhana yang baik harus memenuhi asumsi sebagai berikut. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Yang kedua, linearitas. Yang ketiga, variance error yang konstan. Dan yang terakhir yaitu autokorelasi untuk data time series. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk umum dari model regresi linier sederhana. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta I dikali XI ditambah epsilon I. Di mana Y adalah nilai variabel dependen ke I. Beta 0 adalah intercept atau konstanta. Beta I adalah slope atau koefisien regresi. XI adalah nilai variabel independen ke I. Epsilon I adalah residual atau galat atau error. Sedangkan persamaan garis regresinya terdiri dari fungsi rata-rata atau min. Y taksiran sama dengan EY atau sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Garis regresi yang disesuaikan oleh least square method memiliki sejumlah karakteristik. Yang pertama yaitu jumlah dari residualnya sama dengan 0, sigma I sama dengan 1 menuju N, epsilon I sama dengan 0, di mana Y I sama dengan B0 ditambah B1 XI, sigma YI sama dengan N B0 ditambah B1 sigma XI. Yang kedua yaitu jumlah residual kuadratnya, sigma epsilon I kuadrat minimum. Yang ketiga yaitu jumlah nilai yang diamati YI sama dengan jumlah nilai YI yang disesuaikan YI taksiran. Sigma I sama dengan 0 menuju N, YI sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju N, YI taksiran. Yang keempat yaitu jumlah dari residual dengan penimbangan sama dengan 0 ketika penimbangnya adalah nilai dari variabel independen pada percobaan ke I. Sigma I sama dengan 1 menuju N, XI epsilon I sama dengan 0. Yang kelima yaitu jumlah residual dengan penimbangan sama dengan 0 ketika residual pada percobaan ke I
memiliki penimbang, yaitu nilai yang sesuai dari variabel dependen pada percobaan ke I. Sigma I sama dengan 1 menuju N, YI taksiran epsilon I sama dengan 0. Yang keenam, yaitu garis regresi selalu melalui titik X min, Y min dengan bentuk alternatif dengan metode least square, sehingga diperoleh SSE sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N, epsilon I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1N, YI dikurang YI taksiran kuadrat. Sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N, YI dikurang beta 0 dikurang beta 1 XI kuadrat. Sehingga kita memperoleh rumus dari beta 0, yaitu sigma I sama dengan 1 menuju N, XI kuadrat, sigma I sama dengan 1 menuju N, YI dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N, XI, sigma I sama dengan 1 menuju N, XI dikali YI per N, sigma I sama dengan 1 menuju N, XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N, XI kuadrat. Kemudian kita memperoleh rumus beta 1, yaitu N sigma I sama dengan 1 menuju N, XI dikali YI dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N, XI dikali sigma I sama dengan 1 menuju N, YI per N sigma I sama dengan 1 menuju N, XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 menuju N, XI kuadrat. Nah, selanjutnya contoh soal. Anggap seorang peneliti meyakini ada hubungan atau pengaruh linear dari tingkat IQ terhadap hasil belajar mahasiswa. Tingkat IQ dianggap sebagai variabel independen atau X, dan hasil belajar mahasiswa dianggap sebagai variabel dependen atau Y. Anggap data sampel yang tersedia dari responden sebanyak 10 mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, dari data ini kita akan mencari nilai sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, dan sigma XI YI. Sebelumnya, untuk mempermudah maka kita tambah dua tabel di sampingnya untuk mencari nilai X kuadrat dan XY. Nah, untuk X kuadrat sendiri, nilai X kita kuadratkan. Nilai X di sini 90, maka dikuadratkan jadi hasilnya 8100. Kemudian 97 kuadrat hasilnya 9409 dan seterusnya. Hasil dari sigma X kuadrat yaitu 136.832. Kemudian nilai XY yaitu nilai X dan Y kita kalikan. 90 dikali 59 yaitu 5310. Kemudian 97 dikali 62 maka hasilnya 6014. Hingga seterusnya. Maka hasil dari sigma Y yaitu 83.482. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke rumus beta 0. Beta 0 sendiri rumusnya yaitu sigma XI kuadrat dikali sigma YI dikurang sigma XI dikali sigma XI YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Nah, nilai-nilai tersebut kita substitusikan. Nilai sigma XI kuadrat yaitu 136.832, nilai Y yaitu 710 dikurang nilai sigma XI nya itu 136.832 dikali sigma XI YI yaitu
83.483 per N-nya 10 dikali 136.832 dikurang 13.683. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi Nah, hasil dari beta 0 sendiri yaitu 13,715. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke rumus beta 1. Rumusnya sendiri yaitu N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai tersebut. N-nya 10, XI, sigma XI-nya 83.482 dikurang sigma XI-nya 1160 dikali sigma YI-nya 710 per N-nya 10, sigma XI-nya 136.832 dikurang 136.832. Nah, nilai beta satunya yaitu 0,49. Nah, selanjutnya kita dapat membuat persamaan regresi linear sederhananya. Rumusnya yaitu Y caps sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X sama dengan beta 0 nilainya 13,715 ditambah 0,495 X. Contoh 2. Kita punya datanya seperti ini. Nah, untuk mencari persamaan regresinya, yang kita tahu bahwa itu terdiri dari beta 0 dan beta 1, kita akan taksirkan si beta 0 dan beta 1 itu sebagai parameter. Menaksirkan beta 0, kita taksirkan dari si B0. Rumusnya kita peroleh dari metode least square. Dan beta 1-nya juga dari metode least square
yang kita simbolkan B1 sebagai penaksirannya. Oke, kita masuk untuk nyari si B0. B0 sama dengan jumlah XI kuadrat, berarti yang ini 163,5650 dikali jumlah Y 97,5 dikurang jumlah X 34,5 dikali jumlah XY 433,0230 dibagi dengan N kita 10 ya kan, karena sampelnya sampai 10, dikali dengan jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan. Silahkan dikalikan juga, ini hasilnya 15.947,5875 dikurang 14.939,2935 dibagi 1635,65 dikurang 1190,25. Silakan dicek lagi ya kalkulasinya. Kita peroleh hasilnya segini per 445,4. Nah ini diperoleh dia jadinya 2,2638 setelah dibulatkan. Oke, sekarang lanjut untuk yang penaksiran di beta 1-nya lewat B1. Substitusi rumusnya, ntar ya kita cari lapaknya dulu. Oke. Beta 1 sama dengan N kita 10 dikali jumlah XY 433,0230 dikurang jumlah X dikali jumlah Y 34,5 dikali 97,5 dibagi dengan 10 dikali X kuadrat 163,5650. Kalau diperhatikan ini pola pembaginya itu sama ya, sama yang untuk B0. Nah, silahkan dikalkulasiin lagi, diperoleh 4.330,23 dikurang 3.363,75 dibagi dengan, karena polanya tadi sama, pasti hasil pembaginya juga sama ya kan. Nah ini kita peroleh jadinya 966,48 dibaginya segini, dia dapatlah 2,1699. Ini untuk B1, penaksiran di beta 1. Yang ini tadi untuk B0, penaksiran di beta 0. Oke. Masukin ke persamaan regresinya. X sama dengan beta 0 beta 1x 2,2638 ditambah 2,1699x. Nah, ini adalah taksiran kita untuk data kita tadi. Jadi hasil ini yang kita pakai untuk menaksirkan berapa nilai Y-nya ketika X-nya berapa gitu. X-nya itu nanti kita tentuin. Dan kalau di soal ini kan hanya ditanya persamaannya aja. Untuk soal-soal lain yang ada nilai X-nya untuk disuruh cari, ya tinggal substitusi X-nya, habis itu dikali dengan parameter yang udah kita temukan.
Nah, yang kita hasilkan dari situ itu adalah nilai tebakan kita atau nilai taksiran kita, bukan nilai mutlaknya gitu, bukan nilai pastinya. Bisa aja meleset, bisa aja sedikit aja melesetnya, bisa juga banyak gitu.